Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Edufast Edutainment. Ya, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat tulisan atau mengetik dengan Microsoft Office Word atau yang dikenal dengan MS Word saja. MS Word adalah salah satu software yang sangat dikenal di dalam dunia administrasi begitu ya, baik di perusahaan, di instansi-instansi apapun begitu ya. Software MS Word ini pasti dibutuhkan di sekolah, di kampus ya, intinya di dunia kerja, dunia perkantoran begitu. Aplikasi atau software ini sangatlah penting untuk dikuasai, bahkan menjadi salah satu syarat untuk rekrutmen ya, rekrutmen pegawai gitu. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang ingin belajar MS Word dari dasar banget gitu ya, yang belum pernah belajar atau mungkin sudah pernah menggunakan tapi masih gamang, masih bingung, ragu gitu. Ini adalah tutorial yang sangat tepat untuk kalian ikuti step by step, nanti jangan sampai di cancel atau di skip ya, agar kalian bisa mempelajari dengan seksama. Jadi saya memang akan menyampaikan materinya dari sangat dasar. Baik, langsung kita mulai ya teman-teman. Untuk tutorial yang pertama ini kita akan mulai mengenal dulu menu-menu atau fitur-fitur yang ada di MS Word. Nah, nantinya saya akan lanjutkan di part atau bagian berikutnya ya. Jadi video ini terdiri dari beberapa part ya, atau beberapa bagian untuk memudahkan kalian belajar. Oke teman-teman, kita mulai dari awal. Jadi ketika kita mau mengetik di MS Word, tentu kita harus membuka dulu softwarenya. Bagi komputer atau laptop Anda yang sudah terinstall MS Word, itu bisa dilihat di tombol start ya teman-teman. Oh ya, ngomong-ngomong saya ini menggunakan Windows 10 dan Microsoft Office 2013 ya. Jadi kalau nanti ada yang berbeda serinya, nanti sebenarnya tidak begitu banyak perbedaannya ya. Bedanya hanya pada di tampilan aja. Jadi nanti tinggal menyesuaikan. Oke teman-teman, jika kalian sudah membuka laptop atau PC-nya, silakan klik pada tombol start ya. Di situ ada folder untuk software yang sudah diinstal di komputer kita. Nah, ini bisa dilihat. Contohnya kalau saya mau ngetik MS Word, maka cari Microsoft Office 2013 ya, karena saya pakai versi 2013. Kemudian tinggal dicari yang MS Word. Nah, ini ada nih, Word 2013. Nah, artinya kalau teman-teman mau membuka Excel atau PowerPoint, nantinya juga dimulai dari folder yang sama. Nah, bisa juga kita membuka aplikasi MS Word itu dari desktop ya, dari desktop sini. Kalau kalian sudah memasang icon atau shortcut di desktop, atau dari taskbar bawah ini juga bisa ya, atau dari apa ini namanya, start menu ya, ini seperti ini juga bisa. Oke ya teman-teman, silakan dibuka MS Word-nya, boleh dari mana saja, tinggal double klik ya. Saya dari sini bisa Microsoft Office tadi ya, Word. Nah, ini Word 2013, saya klik. Kemudian kita akan dibawa ke tampilan berandanya ya, tampilan awalnya. Nah, di sini tinggal milih kita mau membuat baru yang blank dokumen atau yang sudah dengan tampilan grafis-grafis seperti ini. Contohnya kalau kalian membuat sertifikat ini ya, sudah ada. Mau membuat laporan, membuat cover ya, untuk cover laporan, cover makalah gitu. Juga tinggal milih di sini desainnya, nanti bisa disesuaikan. Tapi untuk kali ini karena kita lagi pengenalan, jadi saya sampaikan dulu yang blank dokumen ya. Kita klik blank dokumen. Oke, setelah kebuka filenya seperti ini, bisa dilihat di sini dokumen 1 ya. Jadi ini adalah tampilan jendela utama MS Word seperti ini. Untuk 2013 tampilannya seperti ini ya. Nanti ada perbedaan mungkin di sedikit menu atau toolbar yang ada. Oke teman-teman, kita lihat dari menu ya. Yang paling atas ini, kiri atas ini ada menu file. Menu file digunakan untuk membuka, menyimpan gitu ya, ini ya, open, membuka dokumen sebelumnya gitu, bisa untuk menyimpan, bisa untuk ngeprint, bisa untuk ekspor dan sebagainya, termasuk untuk settingan ya. Ini ada option. Nah, ini untuk mengatur option ya. Oke, ini saya skip dulu ya teman-teman, saya kenalkan dasar-dasar dulu, nanti pengaturannya kita sesuaikan kebutuhan ya. Kemudian menu home. Nah, menu home ini terdiri dari beberapa ribbon. Ribbon itu pita nih ya, pita seperti ini, satu kelompok nih ya, satu pita gitu. Satu pita ini terdiri daripada toolbar ya, toolbar atau icon-icon kecil seperti ini yang berfungsi untuk menjalankan fungsi tertentu. Contohnya kalau kita menulis kemudian mau meratakan, ya, maka di sini ada ribbon paragraf, toolbar alignment ya, ini perataan line, left, center gitu. Kalau mau mengganti font, di sini ada font size ya, kemudian tipe fontnya mau diganti apa, Times New Roman, mau diganti Ebrima,
dan sebagainya. Termasuk kalau kalian nanti menambahkan font-font ya, menambahkan font yang di luar bawaan Windows itu juga akan muncul di sini. Dan font size tadi, kemudian atribut seperti bold untuk penebalan, italic untuk garis miring, U atau underline ya. Kemudian efek seperti ini untuk strikeout, garis tengah itu ya. Kemudian ini subscript dan superscript. Nah, ini untuk memberikan pangkat kayak gini ya. Misalkan kita mau nulis matematika 2 pangkat 2. Nah, ini ada di sini caranya seperti ini. Dan seterusnya ya, teman-teman. Saya tidak akan membahas semuanya, yang saya bahas yang penting-penting aja, yang pasti digunakan gitu ya untuk kebutuhan dasar penggunaan MS Word. Nah, kemudian di sini ada font color ya, warna, bisa pilih warna di sini, bisa pilih yang lain ya. Dari more color ini kita bisa menentukan sendiri. Nah, ini kalau membuat laporan, makalah, skripsi, jurnal kan semua pakai warna hitam ya. Tapi kalau kalian membuat undangan misalkan, nanti mungkin membutuhkan warna-warna lain, ada di sini. Oke, kemudian di sini ada ini untuk menghapus format ya, clear all formatting. Nah, jadi kalau kita udah menyusun tag, kemudian udah diformat, warnanya udah merah gitu, mau di clear, jadi artinya dihapus settingannya. Oke ya, begitu. Kemudian paragraf, ribbon paragraf atau pita paragraf, ada bullet and numbering, berfungsi untuk membuat nomor atau simbol. Jadi kalau kalian mau membuat urutan tulisan misalkan Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, nah itu 1, 2-nya itu nanti digunakanlah numbering ya. Kemudian di sini ada perataan ya, rata kiri atau line left, center, right, kemudian justify atau rata kanan kiri. Nah, kemudian di sini ada spasi, mengatur jarak antar baris ya. Kemudian yang lainnya sini ya untuk shading atau warna blok. Kemudian sini ada warna ada garis untuk tabel ya, dan seterusnya. Oke, kemudian kalau ini style itu kalau misalkan begini, kita terbiasa membuat laporan atau misalkan di instansi kita itu mengharuskan kalau laporan itu judulnya harus menggunakan font tertentu, misalnya harus font Times New Roman, font size-nya 14 untuk judulnya, untuk isinya misalkan harus 12 dan seterusnya. Nah, ini bisa kita menggunakan style ya. Nah, ini kita bisa create a style. Nah, ini untuk menentukan, kasih namanya dan seterusnya, setting ya. Kita skip dulu ya. Ini jarang sih orang gunakan ini ya, kecuali untuk yang memang pekerjaannya betul-betul tiap hari ngetik yang formatnya itu sama gitu. Banyak dokumen yang dikerjakan tapi formatnya sama, itu bisa menggunakan style ini. Oke teman-teman, kita skip dulu untuk menu home ya. Kita lanjut ke menu insert. Menu insert digunakan untuk memasukkan atau menyisipkan ya, sesuai dengan namanya. Insert artinya kan memasukkan atau menyisipkan. Jadi misalkan kalau kalian mau membuat tabel, nah ini ada di menu insert. Oke, kemudian kalian mau membuat gambar atau memasukkan gambar, misalkan neraca perdagangan gitu ya, ada gambarnya dan seterusnya. Ini ada insert picture, online picture. Ini kalau lagi online langsung bisa gambar dari Bing ya, dari Microsoft atau dari Google juga bisa. Oke, kemudian shapes ini bentuk-bentuk dasar seperti persegi, lingkaran, sama dengan apa ini kayak gini ya, equation shapes dan seterusnya. Kemudian smart art, chart. Nah, kalau smart art itu untuk ini apa namanya, bagan ya teman-teman. Kalau membuat bagan struktur kepengurusan dan sebagainya itu ya, bagan apa aja ada nih sini ya. Nah, tinggal diklik. Kemudian chart untuk membuat grafik ya, grafik seperti ini ya, dengan berbagai macam tipe, line dan sebagainya. Nah, kemudian ada memasukkan link nih, hyperlink, bookmark ya, memasukkan header footer. Nah, ini header footer ini sangat penting kalau kita membuat suatu laporan atau suatu dokumen yang menunjukkan nama instansi ya. Kemudian page number atau nomor halaman, mau taruh atas, bawah, nih ada semua. Oke, equation symbol ini untuk ya simbol-simbol ya, simbol kimia, matematika, begitu ada di sini. Oke, word art untuk teks yang ada nilai seninya ya, nanti bisa buat untuk cover gitu pakai word art ini. Oke, kita lanjutkan teman-teman, masuk ke menu desain. Di menu desain ini yang sering kita gunakan palingan ini ya, kalau pakai page cover gitu ya, atau kita mau membuat color untuk page-nya gitu ya, dokumen setting nih dan sebagainya. Oke, berikutnya kita masuk ke page layout ya. Ya, di page layout ini adalah berfungsi untuk mengatur daripada halaman. Maka di sini ada ribbon page setup ya, untuk mengatur margin, untuk jarak ya, jarak atas kiri ya, top
left kiri, ya, top to atas, left kiri, bottom bawah, right kanan ya. Jadi jarak dari tepian sini sampai tulisannya itu namanya margin. Kemudian orientation itu untuk mengatur kertasnya mau portrait itu untuk berdiri ya, tegak, atau landscape, nah mendatar ya seperti ini. Nah ya landscape itu orientationnya ya. Kemudian size menggunakan apa, letter, tabloid, A4. Nah, kalau umum ya dokumen itu pakai A4 ya, paling umum digunakan. Kemudian reference, nah reference itu artinya referensi. Ini yang paling banyak digunakan adalah membuat footnote atau innote. Nah ini kalau yang membuat makalah, tesis, disertasi gitu. Nah ini pasti menggunakan innote ya, innote atau footnote. Nah ini di sini di menu reference. Mailing digunakan untuk membuat undangan yang kita itu perlu mengundang banyak orang gitu. Jadi suratnya tuh sama tapi nama dan alamatnya berbeda. Nah itu nanti kita menggunakan mailing ya. Nanti saya bahas di tutorial lebih lanjut. Review ya untuk melihat hasil sepintas ya, tidak banyak digunakan di sini. Oke, kemudian masuk menu view. Ini biasanya digunakan yang paling banyak itu paling ini ya, rules atau grid line ini. Ini kalau saya pilih rule ya, rule ini akan muncul penggaris di atas ini. Nah, ini sesuai dengan margin yang tadi kita setting di menu page setup itu ya. Kalau marginnya di sini misalkan normal ini 2,54 begitu, maka pada sini ya, ini lihat nih berarti 2,4. Nah, gitu ya. Itu aja sih yang dipakai di view ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa menu ini bisa bertambah. Jadi ini kan menu dasar nih yang pasti ada. Tapi ketika nanti kita memasukkan objek, maka akan ada tambahan menu ya. Coba perhatikan di sini, menu terakhir adalah menu view. Tapi kalau misalkan nih saya buat sebuah persegi di sini ya, pakai menu insert, kemudian shapes ya, saya buat persegi ini. Persegi panjang ya. Nah, seperti ini. Nah, lihat, di sini akan muncul menu baru, menu format. Nah, untuk apa ini? Menu format ini untuk memberikan sentuhan lagi kepada persegi ini. Misalkan mau merubah warnanya ya. Nah, ini saya ubah warnanya seperti itu. Mau mengubah outline atau garis tepinya itu dan sebagainya. Ya, jadi yang perlu diketahui bahwa setiap kita memasukkan objek-objek tertentu, utamanya yang dari menu insert ini pasti nanti akan muncul menu tambahan, entah format, entah desain apa ya, ada tambahan itunya yang itu berguna untuk mengatur objek yang kita buat. Nah, gitu ya teman-teman ya, fungsi-fungsi daripada menu-menu yang ada di dalam MS Word ini. Nanti kita akan praktekkan secara detail masing-masing menunya ya. Kemudian di bagian bawah ini ya paling ada zoom ini ya. Kalau kita mau ngatur zoom seperti ini. Jadi kalau kita mau menampilkan beberapa halaman sekaligus di sini ya untuk ngecek, misalkan setelah kita nulis ini 10 halaman, kemudian mau dicek bisa pakai zoom ya, zoom in zoom out ini. Kalau ini yang kanan ini untuk narik atas bawah ya. Nah, seperti ini. Nah, begitu ya teman-teman. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan sekian dulu untuk pengenalan menu-menu dasar ya. Nah, silakan teman-teman lanjutkan pembelajarannya ke video kedua. Linknya saya sertakan di deskripsi atau juga kalian bisa lihat nih di sini ya, bisa diklik. Nah, ini akan masuk ke tutorial yang kedua yaitu tentang bagaimana kita sudah mencoba menulis dan menggunakan beberapa fitur menu yang tadi kita bahas. Baik teman-teman, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Kalau kalian mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian juga yang sedang belajar MS Word. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.